Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita boleh datang kepada Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersama-sama datang kepadamu, kami memohonkan kemurahan Tuhan, pertolongan Allah Roh Kudus atas kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa, bawalah kami kepada pengertian yang Tuhan maksudkan dari kebenaran firman-Mu ini untuk boleh membawa kami diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Inilah yang menjadi doa kami. Kami sungguh memohon pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Teks diberikan oleh gereja untuk kita baca dan kita renungkan pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 14. Saya akan bacakan mulai ayat 14 dari 1 Korintus pasal 10 ini. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitab, di dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang,
baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup yang sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di slide ini kita memperhatikan ada 3 macam model pakaian. Satu adalah model pakaian pesta, pakaian olahraga, dan pakaian untuk tidur. Saya mengajak kita untuk membayangkan dengan pakaian pesta ini, Bapak Ibu. Bayangkan pakaian pesta ini dipakai pada saat situasi pesta sedang berlangsung. Dan juga bayangkan pakaian pesta ini dipakai oleh seseorang di dalam kolam renang. Ada pakaian olahraga, bayangkan ada orang yang memakai pakaian olahraga di gedung olahraga, dia sedang berolahraga. Tapi mari kita juga bayangkan pakaian ini dipakai oleh seseorang yang datang pada pelantikan menteri. Pakaian tidur ini mari kita bayangkan ini dipakai di rumah oleh seseorang, tapi bayangkan juga pakaian ini dipakai untuk naik Gunung Bromo. Apa yang ingin saya katakan Bapak Ibu? Pakaian pesta ini akan memberikan kebebasan yang luar biasa kepada kita kalau kita memakainya dalam konteks pesta sedang berlangsung. Kita bisa berjalan ke sana kemari, menemui orang-orang yang kita kenal, bercakap-cakap dengan sangat bebas, tidak ada kerisauan, tidak ada rasa kikuk ya. Tapi beda kalau ini dipakai di dalam kolam renang. Demikian juga dengan baju-baju yang lain. Yang saya ingin katakan adalah kalau kita berbicara soal kebebasan, tidak ada kebebasan yang tidak terbatas. Walaupun ada orang Kristen yang mengatakan ikut Tuhan itu batasannya banyak, aturannya banyak, yang tidak boleh banyak. Apa saudara pikir ikut setan tidak ada batasan? Apa kita pikir kalau kita menyembah berhala, mengikuti cara-cara setan dalam hidup ini, tidak ada keterbatasan? Ada keterbatasannya juga Bapak Ibu, ada ikatannya, ada sesuatu yang dia akan minta dari hidup kita. Ketika kita menjadi anak Tuhan, diadopsi oleh Tuhan dengan darah Kristus yang mahal, sungguh engkau dan saya adalah anak-anak yang sudah dibebaskan, dimerdekakan dari kutuk dosa, dimerdekakan dari hukuman kekal yang menanti orang berdosa. Engkau dan saya diberikan kebebasan soal waktu. Engkau dan saya bisa berdoa kepada Tuhan kapan saja. Engkau bisa berdoa. Mau tengah malam, mau pagi, mau siang, mau sore, silakan. Bebas untuk bisa berjumpa dengan Tuhan untuk berdoa. Engkau dan saya diberikan kebebasan oleh Tuhan dengan keleluasaan yang luar biasa. Ambil bagian dalam pelayanan dengan begitu macam banyak bentuk pelayanan. Saudara boleh pilih dan saudara boleh melayani dengan kebebasan. Tetapi kebebasan itu juga kata Paulus adalah bukan untuk kebebasan melakukan dosa. Bukan kebebasan yang boleh dipakai untuk melawan Tuhan. Bukan kebebasan yang boleh dipakai untuk merugikan orang lain atau menyakiti orang lain, itu kata Paulus. Kebebasan yang diberikan tidak boleh dipakai untuk membuat orang lain tersandung lewat kesaksian hidup kita. Di dalam teks yang kita baca pada hari ini kita melihat catatan Paulus berbicara soal makanan. Dia katakan bahwa semua makanan itu boleh dimakan, benar adanya. Sama Yesus pernah mengatakan bahwa semua makanan yang masuk ke perut kita itu sesungguhnya adalah halal. Adalah halal. Paulus mengatakan kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kamu boleh makan waktu kamu diundang oleh seseorang mengadakan pesta, makanlah. Sesukamu engkau boleh makan. Tetapi Bapak Ibu, bukan tidak ada batasnya. Paulus mengingatkan ada batas yang engkau harus perhatikan ketika engkau berhadapan dengan makanan.
Tidak ada bicara soal alergi Bapak Ibu, tapi Paulus ingin mengatakan begini. Kalau engkau menikmati makan makanan yang disediakan oleh seseorang, perhatikan dengan baik. Apakah makanan itu bisa membawa dirimu dinajiskan? Apakah makanan itu bisa membawamu menjadi seorang yang menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan? Maka itu adalah semacam batasan yang diberikan oleh Paulus untuk boleh sungguh kita sadar dan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesungguhnya jauhilah penyembahan berhala itu dalam ayat 14. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mencoba menjelaskan soal makanan ini dengan analogi dua hal. Dia katakan yang pertama, bangsa Israel yang mempersembahkan sesuatu di atas mezbah, dia mendapat bagian dalam pelayanan mezbah. Artinya apa? Bangsa Israel ketika mempersembahkan sesuatu dan menikmati dari mezbah, dari persembahan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan itu, dia sesungguhnya adalah orang yang menerima persekutuan dengan Tuhan. Contoh yang kedua, Paulus ingin menjelaskan, ketika engkau dan saya menjadi seorang Kristen dalam praktek perjamuan kudus, mengambil roti, minum anggur, dan itu masuk di dalam tubuh kita, Paulus ingin mengatakan sesungguhnya ketika engkau mengambil bagian itu dengan imanmu, engkau adalah orang yang sudah mengalami persekutuan dengan Tuhan. Maka itu sebabnya aku ingin mengatakan kepadamu, hati-hati dengan soal makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Karena kalau engkau menikmatinya, itu berarti engkau sudah memutuskan untuk bersekutu dengan berhala. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus, engkau menjadi seorang penyembah berhala, pengikut berhala, kalau engkau tidak sungguh perhatikan dengan baik. Daniel dalam perjanjian lama, ketika dia ada di Babel, di negeri yang tidak mengenal Tuhan, makanan-makanan enak tersedia yang biasa dimakan oleh raja diberikan kepada Daniel. Tapi Daniel mengatakan, biarlah engkau berikan kepadaku hanya sayur saja. Yang daging-daging gak usah. Kenapa Daniel memutuskan untuk tidak mau menerima yang daging-daging? Karena pada hari itu Daniel tahu tentang hukum Musa yang mengatur soal daging. Bahwa siapapun yang menikmati daging harus tahu dengan baik apakah daging itu tahir adanya. Bagaimana proses hewan itu disembelih. Apakah daging itu dimasak dengan darahnya? Apakah daging itu sudah dipersembahkan kepada berhala? Bagi Daniel ini repot. Tidak mungkin dia terus mengecek setiap kali dia akan makan daging. Karena dia memang hidup di negeri Babel, bukan di Israel. Maka dia tidak mau menajiskan dirinya. Tidak mau disebut sebagai penyembah berhala hanya oleh karena ada makanan-makanan yang seperti itu. Maka dia berkata, berikanlah kepadaku hanya sayur saja. Aku tidak mau menerima yang daging-daging itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, komitmen Daniel begitu jelas betapa dia adalah orang muda yang sungguh punya komitmen, mau hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Dia tidak mau ada celah sedikit pun masuk di dalam dirinya. Kemudian setan atau berhala itu menjadi menguasai hati dan pikiran dia lewat makanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hukum Taurat juga disebutkan bahwa kita diminta oleh Tuhan supaya di dalam hidup kita tidak ada Allah lain kecuali Allah kita, kecuali Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan bahwa setiap engkau dan saya diminta agar engkau dan saya mengasihi Tuhan itu dengan segenap, tidak dengan sebagian besar, tapi segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dengan kata lain, tidak boleh ada sedikit celah pun dalam hidup ini berhala, setan itu bisa menyelinap masuk dalam hati dan pikiran kita lewat apapun, termasuk makanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau iblis sudah menyergap kita, bisa masuk lewat celah-celah yang kadang-kadang kita tidak peduli, tidak perhatikan dengan baik, maka kita bisa dibutakan. Tidak lagi bisa bedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana berguna, dan mana tidak berguna.
Akhirnya hanya nafsu itulah yang menguasai hidup kita. Dan itu Paulus mengingatkan, jauhilah penyembahan berhala yang bisa masuk lewat pintu apapun termasuk makanan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya sekolah Alkitab, di kampus itu pernah kejadian, satu kejadian ini bagi saya sangat menarik karena ada seorang mahasiswa itu kesurupan di sekolah Alkitab. Saudara bisa bayangkan, seorang yang dipersiapkan menjadi seorang pendeta itu kesurupan di sarangnya orang-orang yang tiap hari baca Alkitab, belajar Alkitab. Dan itu terjadi, Bapak Ibu. Suatu ketika di ruang makan, kami kalau pagi sebelum kuliah dikumpulin semua laki perempuan, dipisah jadi dua, blok sini laki semua, blok sini perempuan semua. Laki dan perempuan tidak boleh satu meja kami makan. Haram. Jadi laki duduk sama laki, perempuan sama perempuan dipisah garis tengah seperti ini. Laki-laki, perempuan-perempuan. Waktu makan, biasalah orang Kristen pasti berdoa, apalagi sekolah Alkitab ya. Berdoa, semua tutup mata, tiba-tiba terdengar suara ada yang jatuh, dubrak. Itu semua yang merem melek, termasuk saya melek. Ini yang jatuh apa dari atas? Bayangan saya begitu. Gak ada, saudara. Plafon semua oke, gak ada yang bolong. Tapi kemudian kami tahu ada seorang mahasiswa laki tergeletak di lantai dengan kursi kayu yang harusnya dia pakai untuk duduk itu hancur. Betapa jatuhnya itu luar biasa begitu ya. Sampai kursi itu hancur, kaki 4 itu berantakan, saudara. Dan dia tidak sadarkan diri. Akhirnya kami yang laki bawa dia, gendong dia, bawa ke asrama putra. Di asrama putra kita saling lihat satu dengan yang lain. Ya opo iki? Karena di situ dia kemudian sadar, tapi sadar dalam keadaan kesurupan. Kita yang bingung masih mahasiswa, ini diapa no ini? Ya, setengah takut, wedi, ketakutan. Kita gandeng tangan semua, gandeng tangan semua laki-laki. Kita nyanyi sambil ketakutan begitu. Kita nyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan. Sambil doa di dalam nama Yesus keluarlah kamu setan. Kita berdoa begitu. Benar, setannya keluar. Dan dia sadar. Selang kemudian beberapa waktu saya menghampiri dia karena saya punya akses bisa menghampiri dia karena saya ketua asrama. Maka saya tanya sama dia, apa sebenarnya yang terjadi dengan hidupmu? Kok bisa sampai kesurupan? Dia itu rupanya sedang jatuh cinta, saudara, dengan salah satu cewek yang juga di asrama. Sama-sama sekolah Alkitab. Dia jatuh cinta dengan cewek itu, ada cowok lain yang juga ngincer. Jadi dia ada saingan. Saya tidak tahu apakah karena dia kurang pede dan lain sebagainya. Dia itu bisa kontak mamanya di luar pulau dan mamanya mengirimkan sesuatu. Dan saudara tahu apa yang dikirim mamanya? Jimat. Saudara bisa bayangin ini sekolah Alkitab mau jadi pendeta, pegang jimat. Dia pegang jimat. Kemudian saya tanya, mamamu Kristen bukan? Dia katakan mamaku Kristen. Karena kalau saya sebutkan pulau ini memang mayoritas adalah Kristen. Mamaku Kristen, tapi mamaku juga dukun. Jadi dia dikasih sesuatu untuk memenangkan kompetisi. Tapi yang terjadi seperti itu. Dan kemudian saya tanya, di ruang makan itu apa yang terjadi? Kok bisa itu kursi hancur dan kamu tergeletak di lantai? Karena semua kami gak ada yang lihat karena doa lagi merem semua begitu. Tahu-tahu dia sudah ada di lantai. Lalu dia bercerita. Mata itu sudah gelap. Tidak bisa bedakan mana baik mana yang enggak. Benar enggak itu dia enggak tahu. Dia katakan kepada saya, hari itu waktu berdoa saya berdiri. Ngapain kamu berdiri? Saya berdiri ambil garpu.
yang ada di meja. Saingan dia, kompetitor dia itu duduk di samping. Dan dia katakan kepada saya berdiri, ambil garpu, saya mau tikam. Itu saingan saya. Tapi sebelum saya tikam, ada yang ngaplok, plak! Itu saya jatuh. Dan saya tanya, siapa yang menampar kamu? Yang pasti bukan setan. Saya yakini itu Tuhan membuat saya jatuh. Seperti itu. Saudara, ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Jangan sedikit pun ada celah. Banyak godaan ketika kita sulit, Bapak Ibu. Sulit dalam bisnis, keuangan, kesehatan. Cobaan itu begitu banyak, kesulitan itu begitu banyak. Dan ada celah-celah yang ditawarkan oleh orang untuk kemudian bisa menyusup masuk dalam diri kita. Maka itu Paulus dengan tegas mengatakan di awal, jauhilah penyembahan berhala itu. Dia bisa masuk sekalipun lewat makanan yang kamu tidak sadari, yang bisa membuat orang lain tersandung kalau kamu juga makan dari makanan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang Kristen, saya juga yakin, yang jaga kesehatan, yang jaga kebersihan, soal makanan dia bisa berpantang. Saya pikir kalau dia dikasih makan makanan yang ada mengandung berhala, dia pasti juga bisa menolak. Tapi berapa banyak orang Kristen yang tidak tahan ketika dia hadapi persoalan, kemudian dia memilih untuk bersekutu dengan setan untuk mendapatkan uang. Bersekutu dengan setan untuk mendapatkan kesehatannya kembali. Berapa banyak? Entah nanti minum air kembang lah, entah nanti apalah. Berapa banyak yang bisa bertahan untuk tidak memberikan dirinya celah sedikit pun untuk berhala itu masuk, iblis itu masuk, kemudian dia menjadi penyembah berhala itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini menjadi pergumulan yang tidak mudah ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Maka Paulus ingin menegaskan, jangan sekali-kali engkau membuka dirimu kepada hal-hal yang bisa menajiskan dan membuatmu sebagai penyembah berhala. Saudara, persoalan lain yang sangat penting adalah, yang harus kita perhatikan soal penyembahan berhala ini adalah, Allah kita itu adalah Allah yang punya rasa cemburu. Ini persoalan penting yang ingin Paulus angkat untuk kita memahami. Kenapa engkau dan saya harus menjauhi penyembahan berhala? Karena kita ini, kata Paulus, punya Allah yang punya rasa cemburu. Sehingga dia mengatakan dalam ayat 22, Paulus itu mengatakan begini, maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita ini lebih kuat daripada Tuhan? Apakah kita ini lebih hebat dari Tuhan? Apakah setan itu lebih hebat dari Tuhan? Maka engkau memilih pada saat engkau susah bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan setan untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Apakah betul bahwa ada yang lebih hebat dari Tuhan? Itu pertanyaan Paulus. Pikirkan dengan baik, apakah ada yang lebih kuat dari Tuhan? Maka jangan pernah engkau sekali-kali membangkitkan rasa cemburu Tuhan. Sebab dia adalah singa Yehuda yang ketika kita membangkitkan cemburu itu seperti membangunkan dia dari tidur untuk siap melakukan apapun bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang penafsir mengatakan bahwa ketika Tuhan itu cemburu, maka dia menjelaskan kata cemburu itu sama dengan perzinaan. Kenapa Allah cemburu? Karena Allah menjumpai kekasihnya sedang berzina. Kekasihnya sedang berselingkuh. Kekasihnya sedang serong dalam jalan hidupnya yang disebut dengan perzinahan itu. Benar, karena engkau dan saya adalah mempelai wanita Kristus. Dan Kristus itu adalah mempelai pria kita. Maka dia tidak mau diduakan. Maka dia katakan dengan jelas, jauhilah penyembahan berhala itu. Aku tidak mau seorang pun menyimpang, menyeleweng, berzina dengan kekuatan
berhala untuk mendapatkan sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Allah itu cemburu, maka Tuhan itu akan melakukan apapun untuk mempertahankan posisi kita, untuk tetap setia dan kita mengabdi kepada Tuhan. Tuhan bisa menyingkirkan apa yang saat ini memenuhi hati dan pikiranmu sebagai berhala. Jangan pernah kaget sewaktu-waktu Tuhan menyingkirkan sebagian uang yang kau miliki. Bukan menghabiskan, mengambil sebagian besar. Karena itu bisa menjadi sesuatu yang dipakai oleh setan, bahwa hidup kita tidak lagi kepada Tuhan, tapi kepada yang satu itu. Yudas sebelum menyerahkan Yesus, apa sih yang dipikirkan oleh Yudas setiap hari? Alkitab mencatat sebelum dia serahkan Yesus, dia memang gak setia, suka menyelewengkan keuangan yang dia pegang. Mengkorupsi. Pikiran Yudas itu apa setiap hari? Uang. Bangun tidur uang, siang uang, mau tidur uang. Saya tidak tahu kesulitan apa yang dia miliki, sampai kemudian dia bisa berpikir bagaimana menjual Yesus. Maka Alkitab mengatakan apa? Sebelum dia menjual Yesus, ketika pikirannya dipenuhi dengan soal uang, iblis merasuk ke dalam pikirannya, lalu muncullah niat jahat itu yang kemudian dia eksekusi dengan Yesus dijual. Itu sebabnya Paulus mengingatkan, sekali-kali jangan kau pernah mendekat dengan berhala. Jauhilah itu, karena engkau tidak akan lagi bisa untuk membedakan mana benar, mana baik, mana salah, mana yang tidak salah. Mana berguna dan mana yang tidak berguna. Kita buta akan hal itu. Saudara, Tuhan itu ingin mengembalikan kita ketika dia cemburu, supaya kita ada sebagai kekasih yang berjalan lagi dengan dia. Tuhan pernah membuang bangsa Israel ke tempat lain, seperti tadi saya cerita tentang Daniel, kenapa dia ada di Babel. Tuhan membuang bangsa Israel karena kecemburuan Tuhan. Bangsa Israel tidak setia. Tuhan pernah membuat bangsa Israel kalah perang melawan bangsa yang lebih kecil dari bangsa Israel. Enggak masuk akal, bisa kalah. Kenapa? Karena ada ketidaksetiaan. Ada sesuatu yang mengisi pikiran dan hati mereka yang bukan Tuhan. Dan Tuhan ingin mengembalikan mereka. Tuhan memakai caranya untuk mempertahankan engkau dan saya. Jadi kalau engkau mengalami ini, jangan kau melihat Tuhan jahat dalam hidup kita. Tidak ada. Sayang kepada kita. Ingin mempertahankan kita sebagai kekasihnya. Walaupun kita sudah pergi berzina. Dia tetap mau mengambil kita sebagai mempelainya. Walaupun kita sudah pergi dengan orang lain sebagai kekasih kita. Itu Tuhan. Bukan jahat. Tidak jahat dia. Dia ingin mengembalikan kita kepada hubungan yang sungguh dekat dengan dia. Tuhan Yesus pernah tegas mengatakan, tidak mungkin, tidak mungkin. Seorang Kristen pada waktu yang sama menyembah Yesus, menyembah Tuhan, tetapi juga dia menyembah Mamon. Tidak mungkin dan tidak boleh ada yang seperti itu. Tidak ada. Karena kalau dia melakukan, dia pasti setia kepada yang salah satu. Maka itu sebabnya harus fokus untuk tetap mengiring Tuhan di dalam kehidupannya, untuk mengabdi hanya kepada Tuhan. Di rumah sakit saya pernah berkunjung kepada seseorang yang tidak saya kenal sebelumnya, karena ada orang lain yang meminta tolong saya datang untuk mendatangi temannya ini yang sedang ada masalah. Anaknya ada dalam keadaan sakit yang gawat, saudara. Karena dia tidak kenal saya sebelumnya, tapi dia tahu saya pendeta dalam perkenalan itu, maka dia bisa dengan bebas bercerita. Kadang memang seperti itu ya, jemaat sendiri tidak berani cerita kepada pendetanya dengan terbuka, tapi jemaat orang lain bisa bercerita kepada pendeta yang lain lebih terbuka. Maka dia berceritalah apa yang sedang dia alami. Saya tidak mengatakan apapun, tetapi kemudian dia bercerita dan dia meyakini ini cara Tuhan mengembalikan dia untuk setia dan hanya mengabdi kepada Tuhan.
Dia katakan kepada saya, Pak, dari dulu sejak saya mulai kerja, saya itu mimpi bisa punya rumah sendiri. Tiap hari yang saya pikirkan bagaimana caranya bisa punya rumah. Rumah itu memenuhi pikiran dan hati saya. Cita-cita itu ada. Dan saya berkata kalau sudah punya rumah, oh betapa bahagianya hidup ini. Maka dia terus pikirkan bagaimana caranya punya rumah. Rumah, dan rumah. Terus. Sampai akhirnya dia katakan kepada saya palsukan laporan di kantor, saya buat manipulatif, saya tidak membuat hal-hal yang jujur soal laporan keuangan. Saya mengambil uang kantor. Tidak sekali ngambil, Pak. Tapi saya mengambilnya sedikit-sedikit, waktunya yang panjang. Dan tidak diketahui oleh bos. Sampai akhirnya ketahuan juga saya melakukan itu. Dia katakan kepada saya, selama ini yang ada dalam pikiran saya cuman itu, rumah, bagaimana dapat rumah. Tanpa pernah saya belajar bagaimana Tuhan bisa menolong dalam soal ini. Saya memikirkannya dengan cara yang lain, seperti Yudas. Berhala itu menguasai pikiran dan hatinya, saudara. Dan yang menyedihkan adalah kemudian dia berkata, saya merasa yakin bahwa anak saya sakit karena Tuhan ingin mengembalikan saya kepada Tuhan. Untuk saya mengandalkan Tuhan. Dia dipecat, tapi bosnya baik. Tidak bawa dia ke polisi, bosnya seorang Kristen, tapi yang menyedihkan anaknya meninggal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi, kenapa Paulus mengatakan ini? Jauhilah penyembahan berhala. Jangan kau pikir ikut Tuhan itu tidak bebas, engkau ikut setan habis hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya senang dikatakan dalam ayat 22 itu dikatakan begini, apakah kita lebih kuat dari Tuhan? Siapa yang lebih kuat dari Tuhan? Saudara, siapa yang bisa lawan Tuhan? Kalau Tuhan mau menghilangkan sebagian yang kita miliki, yang selama ini itu menjadi sesuatu penyembahan berhala kita dalam hati. Siapa yang bisa lawan? Siapa yang bisa melawan Tuhan kalau Tuhan memutuskan seperti dia membuang bangsa Israel ke Babel dan Tuhan membuang kita pada sebuah kondisi yang menyakitkan dalam hidup ini. Siapa yang bisa bela? Siapa yang bisa melawan dia? Sekalipun semua setan berpihak mengatakan aku akan di belakangmu, kita hadapi Tuhan. Enggak bisa, saudara. Makanya Paulus mengatakan siapa yang bisa lawan Tuhan? Siapa? Maka jangan pernah engkau sekali-sekali membangkitkan kecemburuan Tuhan itu. Setan pun tidak mampu bela kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita paham dengan soal penyembahan berhala yang dapat menimbulkan kecemburuan Tuhan. Walaupun lewat makanan yang kelihatan sepele yang dipersembahkan kepada berhala itu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang lebih penting dan yang lebih mendasar untuk kita bisa menolak makanan yang bisa menajiskan atau apapun yang bisa membawa kita kepada penyembahan berhala. Apa itu? Cinta. Cinta kita kepada Tuhan. Paulus memakai kata bijaksana dalam teks ini. Apa arti bijaksana? Paulus ingin mengatakan orang bijaksana itu adalah orang yang suka merenungkan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan dan yang memegang firman Tuhan dalam hidupnya yang sehari-hari. Orang yang seperti inilah adalah orang yang mencintai Tuhan itu. Maka modal mencintai Tuhan adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, Bapak Ibu, untuk bisa membuatmu dan membuatku dengan senang menolak kalau ada hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Yang membuat kita bisa menyembah kepada berhala, kita bisa menolaknya dengan senang. Tidak perlu pikir-pikir panjang untuk hal ini kalau ada cinta dalam diri kita. Yusuf ketika di rumah istri Potifar merayu dia untuk melakukan sesuatu yang jahat.
Yusuf itu tidak pernah mempertimbangkan dan dia spontan mengatakan, bagaimana mungkin saya menyakiti hati Tuhan? Oh tidak, cintaku kepada Tuhan lebih dari apapun. Lari dia meninggalkan istri Potifar, lari. Bukti cinta itu luar biasa, saudara. Cinta yang akan membuat kita bisa dengan senang menolak hal-hal yang menajiskan, yang membuat kita terseret kepada penyembahan berhala. Cinta itulah yang dikatakan oleh Paulus, biarlah engkau semua yang bijaksana, perhatikan ini, jauhilah penyembahan berhala. Kalau engkau punya kebijaksanaan, punya cinta, engkau akan bisa melewati masa-masa yang tidak mudah dalam hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah dua anak muda dari Thailand, yang cewek namanya Atitaya, yang cowok namanya Chokchai. Mereka ini statusnya belum menikah, dalam hubungan berpacaran. Waktu umur pacaran mereka masuk usia 3 tahun, Atitaya mengupload foto ini. Dalam perjalanan dia berpacaran dengan Chokchai. Chokchai kemudian ditemukan ada penyakit kanker di mata. Sebagai seorang yang belum menikah, Atitaya itu tidak terikat apa-apa. Dia bisa berpaling, melepaskan, memutuskan hubungan itu dengan kekasihnya. Bisa, tidak ada ikatan pernikahan, masih berpacaran. Tapi dia memutuskan apa, Bapak Ibu? Melihat kekasihnya seperti ini. Dia datang ke rumah hampir tiap hari merawatnya, membantu keluarga Chokchai merawat dia. Mendampingi. Apa yang menyebabkan itu? Apa yang menyebabkan itu? Cinta. Cintalah yang membuat dia bertahan. Apa yang membuat Kristus mengasihimu dan mengasihiku terus, walaupun seringkali kita berzina secara rohani, tidak setia, nyeleweng, cinta. Maka itu jugalah yang menyebabkan kita bisa bertahan untuk tidak tergoda menyimpang kalau ada cinta di dalam dirimu dan di dalam diriku. Cinta yang dikaruniakan oleh Kristus, yang kita mengambil tanggung jawab untuk memeliharanya tetap ada dalam diri kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan, jauhilah penyembahan berhala itu. Kalau engkau sungguh mencintai Tuhan, engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Tahu batas-batas. Engkau pasti akan memikirkan orang lain tidak tersandung dengan kesaksian hidupmu. Soal hidup orang lain itu hanya akibat dari keseriusan kita mengikut Tuhan dalam waktu hari-hari kita di masa-masa yang tidak mudah, di masa-masa yang sulit seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara. Menghadapi kompetisi, situasi sepi, jemaat banyak mengeluh kepada saya, sepi setengah mati, ini tahun-tahun neraka bener. Tahun 2019 neraka bener. Ada yang punya pabrik, biasa mesin jalan 6, sekarang jalan cuma 2. 4 berhenti berjalan. Enggak ada order. Sepi. Setengah mati begitu. Yang toko-toko, yang distributor mengatakan juga hal yang sama, setengah mati sekarang. Kemarin saya kontak dengan seseorang, ya apa kabarmu sekarang? Matilah dia bilang. Ini tahun mematikan. Ya sih ada sih yang dijual, tapi cuan entek wis dia bilang. Kau no cuan belas, kerja bakti bener. Situasi seperti ini, apa yang kita lakukan? Sebagai kekasih Kristus, kepada siapa engkau akan berpaling? Apa yang memenuhi kepala dan hatimu hari ini? Paulus ingatkan, jangan ada celah sedikit pun.
belajar berpegang kepada Tuhan. Kalau engkau setia memegang komitmen berjalan dengan Kristus, dalam masa susah ini hidupmu akan jadi berkat. Orang akan melihat kesetiaanmu kepada Tuhan. Kau tidak menyimpang ke kanan, kau tidak menyimpang ke kiri, kau tidak melakukan hal-hal yang buruk dalam hidupmu karena kesulitan yang kau alami. Kalau orang dunia punya banyak cara, suatu hari ada seorang yang datang kepada saya yang dia punya restoran, waktu dia mau buka restorannya, di depan pintu restorannya dia lihat ada bunga, ada jarum, ada rambut dan macam-macam. Syok dia lihat itu. Pak, ada yang mau bunuh saya, bunuh usaha saya. Apa itu? Ini buktinya. Dia foto di depan restoran saya ada begini, Pak. Soal saingan sekarang, apa yang diandalkan banyak orang? Banyak orang memakainya. Tapi Paulus mengingatkan, jauhilah penyembahan berhala. Perhatikan orang-orang lain yang imannya baru. Biarlah mereka boleh melihat hidupmu yang penuh cinta dengan Tuhan. Bertahan dalam kesetiaan. Tidak menimbulkan kecemburuan Tuhan, tapi engkau setia pada jalan Tuhan. Orang-orang yang seperti inilah akan ada masa dan waktunya Tuhan menyatakan sesuatu. Tuhan memberkati hidup mereka dengan banyak hal yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan terkuat untuk kita boleh tetap mengiring Tuhan adalah tidak cukup hanya dengan tahu akan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita menumbuhkan, memelihara cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Seorang Kristen yang sejati adalah seorang Kristen yang memiliki dasar-dasar pemahaman iman yang kokoh, dan dia adalah seorang yang mencintai Tuhan lebih dari apapun, sehingga ia tahu batas dan senang menolak yang tidak boleh, sehingga orang lain tidak tersandung. Kalau kita hanya tahu pemahaman iman saja tanpa cinta, biasa kita melakukannya terpaksa dan takut. Itu sebabnya Paulus mengatakan bijaksana. Yang cinta Tuhan, dia akan sungguh mengalami keindahan ketika dia memilih untuk tidak melakukan sesuatu, ketika dia tahu batasnya apa. Bebas tapi terbatas itu bukan soal hanya menaati hukum, Bapak Ibu, tetapi ini bicara soal kasih. Mengasihi Tuhan, terus menyatu dengan Tuhan, tidak melirik ke kanan ke kiri, tidak tertarik terhadap sesuatu yang dapat membuat kita dinajiskan, yang kemudian Tuhan menyebut kita sebagai penyembah berhala. Tuhan kiranya menolong kita pada hari ini. Sesulit apapun yang saat ini Bapak Ibu alami dalam pekerjaan, usaha, mungkin ada yang bergumul dengan sakit penyakit begitu lama, peganglah nasihat ini. Jangan buka celah sedikit pun untuk sesuatu yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Peganglah Tuhan. Peganglah Tuhan sampai kapanpun. Supaya orang lihat kesaksian kita dan mereka tidak tersandung oleh apa yang kita lakukan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, inilah hidup kami ingin menyerahkan kembali hidup kami dengan sepenuhnya di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kebebasan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah memerdekakan kami. Biarlah Engkau boleh terus membawa kami kepada kerinduan untuk boleh belajar firman Tuhan, iman kami dibangun dengan pengetahuan Alkitab yang kokoh, tetapi juga hati yang penuh dengan cinta, terus terpelihara dan bertumbuh dalam diri kami. Supaya sungguh kami menjadi orang-orang yang senang untuk bisa menolak hal-hal yang dapat membawa kami kepada praktek penyembahan berhala. Menolak untuk hal-hal yang dapat memenuhi pikiran dan hati kami dengan hal-hal berhala. Tuhan, terima kasih banyak. Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan kami.
dan Kau adalah Tuhan, adalah Sang Pemelihara itu, kami meyakini bahwa anugerah-Mu selalu cukup bagi kami yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.